Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Arif Ugari, channel YouTube yang membahas tentang peternakan dan pertanian. Teman-temanku sekalian, salam ngarit, salam ternak Indonesia. Indonesia sejahtera, petani merdeka, peternak berjaya. Kali ini teman-temanku sekalian, kita akan membahas tentang manfaat daun gamal sebagai pakan ternak kambing, kerbau, dan domba. Kemudian kita juga akan menyelipkan sejarah masuknya daun gamal atau pohon gamal atau Gracidea di Indonesia, dan siapa yang menamakan pohon gamal ini sebagai pohon gamal. Sebelum menonton video lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Arif Ugari. Let's go. Gamal atau Gracidea sepium bahasa Latinnya, bisa juga sebagai kayu hujan, tajar, cebreng, merupakan tanaman leguminosa pohon yang mudah dikembangkan. Di Indonesia dikenal oleh petani terutama di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi digunakan untuk pupuk kayu bakar dan pagar dan pencegah erosi. Nama lain adalah mempunyai produksi bahan kering yang tinggi, dapat mencapai 23 ton bahan kering per hektar atau per tahun, dengan kandung protein sekitar 20%. Daunnya diberikan sebagai pakan dan kandungan senyawa toksik kumarin dapat dipakai obat ternak. Untuk pakan ternak dapat dilayukan penjemuran untuk menurunkan kandungan kumarin yang menimbulkan bau yang kurang disenangi oleh ternak. Sedangkan kumarin tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan aktif pengobatan skabies atau kudis pada ternak kambing, domba, sapi, kerbau, dan sebagainya. Gracidea sepium adalah tanaman legum yang berasal dari Brasil dan Amerika Tengah. Di sana tanaman ini digunakan sebagai pelindung dari tanaman coklat atau kakao dan dikenal sebagai madre cacao. Sejak tahun 1870-an, tanaman ini dibawa masuk ke benua Asia dan ditanam di Sri Lanka dan India sebagai tanaman pelindung tanaman lainnya. Tanaman gamal juga adalah sebagai pakan ternak yang pada saat itu masuk ke negara Indonesia pada tahun 1900-an. Karena perusahaan perkebunan Belanda saat itu tertarik menggunakannya sebagai tanaman pelindung yang ditanam di perkebunan teh di Medan. Namun pada saat itu tanaman gamal hanya tersedia di wilayah Medan saja, belum menyebar secara merata di Nusantara atau di Indonesia. Nah, tanaman gamal ini sebagai pakan ternak kembali ditemukan pada tahun 1958 oleh Bapak Suetarjo Martotmojo. Beliau adalah sosok yang memberikan nama gamal yang diambil dari nama cucunya yang memiliki arti halus. Ini berasal dari orang Jawa, gamal, atas nama Pak Suetarjo. Gamal memiliki ciri khas berupa batang yang tumbuh tegak dengan diameter 5-30 cm. Bentuk daun yang oval atau halus, saling berhadapan dengan panjang 4-8 cm. Tanaman gamal juga sebagai pakan ternak ini memiliki buah polong yang berwarna hijau dan berwarna kuning kecoklatan saat usianya sudah tua. Selain itu, tanaman ini juga memiliki bunga berwarna merah muda atau kemerahan
Bagi tubuh tanaman gamal mengandung zat, bagian tubuh tanaman gamal mengandung zat racun bagi manusia dan hewan, kecuali hewan ternak ruminansia. Daun-daun tanaman gamal mengandung protein yang sangat tinggi dan mudah dicerna, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai pakan ternak ruminansia seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan sebagainya. Nutrisi yang terkandung dalam tanaman gamal antara lain 20-30% kawan-kawan protein kasar dan 15% serat kasar. Keunggulan yang dimiliki oleh tanaman gamal adalah dapat menjadi pencegah erosi dan menjadi penyubur tanah di sekitar tempatnya bertumbuh. Kita sudah membahas keunggulannya. Sekarang apa sih kekurangan daun gamal? Jadi kekurangan yang dimiliki oleh daun gamal atau tanaman Gliricidae ini adalah mengandung zat coumarin yang mengandung senyawa berperisai pahit dan dapat menghambat proses pembekuan darah, serta dia mengandung racun sianida yang bisa-bisa akan membunuh ternak, akan membunuh kambing, akan membunuh kerbau, akan membunuh sapi, akan membunuh domba jika tidak memberikan secara teratur. Saya ingin menyampaikan bahwa jika ingin memberikan kambing daun gamal ini, mestinya para peternak Indonesia harus dikeringkan dulu selama 30 menit sampai 40 menit. Kemudian yang kedua, kekurangan gamal ini adalah dia ketika diberikan di pagi hari atau pas kita ambil gamalnya lalu dikasihkan makan di kambing atau di ternak lain, maka akan berpotensi kembung, Nah, kembung inilah yang menyebabkan kematian. Mungkin bagi teman-teman yang sudah melakukan pemberian pakan dengan gamal, itu bisa share atau bisa komen di kolom komentar ini. Mungkin dari itu konten hari ini dari channel YouTube Arif Ugari. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kita hanya sekadar membagi ilmu saja tentang peternakan. Jika teman-teman yang memiliki baik hati, jangan lupa komen, like, and subscribe. Sekali lagi, jangan lupa komen, like, and subscribe di channel YouTube Arif Ugari, agar kita saling berbagi ilmu pengetahuan tentang ternak dan pertanian. Oke, teman-temanku sekalian, sebelum saya mengakhiri konten kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa menjadi petani dan peternak itu adalah salah satu keberkahan, karena Indonesia tanpa ada petani dan peternak, perekonomiannya tidak akan maju. Petani dan peternak itu salah satu yang memiliki kontribusi yang nyata untuk berdiri kokohnya Republik Indonesia ini. Salam satu jiwa, salam satu hobi, salam Indonesia Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.